Kuahnya yang merah merona memang bikin ngiler, fams. Tapi dilihat dari isiannya, kok jadi bikin bingung ya? Itu bakso atau cumi? Walah, ternyata bakso, fams. Lebih tepatnya sih bakso taichan. Menu yang satu ini sempat viral loh, karena termasuk sebagai makanan yang menggugah selera makan. Kalau penasaran, datang aja ke Saung Bambu Bakso Taichan. Lokasinya di Jalan Saga, Balaraja, Tangerang, Banten. Warung ini buka mulai dari jam 11 siang sampai 9 malam. Jangan remehkan dari tampilan warungnya yang sederhana. Peminatnya banyak banget, fams. Mereka sampai rela antri untuk mendapatkan makan di sini. Apalagi saat jam makan siang. Warung bakso ini juga terbilang baru karena mulai dibuka sejak Agustus tahun lalu. Awalnya pemiliknya hanya berjualan via online saja. Karena banyak permintaan, ia langsung membuka warung kecil ini. Nggak disangka, respon positif bermunculan dari para pembelinya. Yuk fams, kita kepoin makanannya. Untuk isiannya sih masih sama kayak bakso pada umumnya. Di dalamnya ada mie kuning, bihun, toge, dan sayur lainnya. Tapi yang bikin spesial, varian baksonya banyak, fams. Seperti bakso lava mozzarella, bakso telur, bakso daging, dan yang spesial, ada bakso cumi. Kita pesan aja ya bakso yang paling spesial. Sebelum disajikan, bakso cumi direbus ke dalam kuah kaldu agar rasa dan aromanya semakin mantap. Oh iya, kuah bakso di sini ada 2 jenis loh, fams. Kalau si merah seperti lava gunung berapi ini, kuah idola para pecinta makanan pedas. Kalian pasti nggak nyangka, warna merah pada kuah bakso ini disebabkan adanya tambahan 5 kg cabai. Siap-siap bikin kalian berkeringat. Nah, kalau kuah kaldu ini masih sama kayak bakso biasanya. Wah, emang bener deh. Gurihnya cumi bercampur dengan bakso, rasanya nggak pernah gagal. Selalu enak di lidah. Kuahnya yang pedas bisa bikin nagih dan mata melek. Dalam satu porsi bakso cumi, di dalamnya juga ada bakso berukuran kecil, fams. Mumpung lagi di warung ini, kalian juga harus nyobain bakso lava mozzarella. Nama itu diberikan karena di dalamnya terdapat bakso ukuran kecil, telur puyuh, keju mozzarella, dan cabai. Pas bakso dibelah, isiannya keluar kayak lava gunung berapi sungguhan. Aduh, jangan sampai kalian nyesel deh kalau nggak sampai menyicipinya. Juara nikmatnya. Makan tanpa cabai itu rasanya hambar. Begitu, fams, kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Kalian yang ngakunya doyan banget makan makanan pedas, wajib ya nyobain oseng-oseng juragan ini. Rasa pedasnya bisa bikin makan kalian semakin beringas. Waduh, ngeri. Hihihi. Warung nasi pedas oseng juragan ini lokasinya ada di kawasan BSD Tangerang Selatan. Mari kita coba. Bumbu dalam membuat oseng juragan ini cukup simpel, fams. Ada 2 bawang yang sudah dihaluskan. Juga ada cabai, sambal tomat, dan cabai rawit utuh. Kalau melihat cabai sebanyak ini, kebayang nggak tuh perasa pedasnya kayak apa? Nggak kalah sama cuitan netizen. Hihihi. Untuk bahan utamanya ada cumi ukuran XL alias jumbo, udang, dan bakso bogem. Sebelumnya semua bahan ini sudah bersih dan direbus dulu ya. Cara mengolahnya, bawang ditumis sampai mengeluarkan aroma harum. Disusul cabai dan sambal tomat ya. Terus masukin deh cumi utuh yang berukuran besar. Oh iya, cumi mengandung protein yang sangat tinggi, fams. Kalau dimasak terlalu lama, proteinnya bisa menyebabkan tekstur cumi menjadi alot seperti karet. Ideal memasak cumi hanya sekitar 3 menit saja. Tapi fams, cumi yang terlanjur alot masih bisa kok disiasati dengan cara memasaknya sampai teksturnya empuk, sekitar 30 menit. Biar makin pedas, tambahkan bubuk cabai. Jangan lupa beri taburan garam dan gula. Terakhir, kasih cabai rawit utuh. Beh, dijamin pedas menggigit lidah. Nggak pakai lama, sajikan deh. Untuk varian bakso dan udang, proses masaknya juga masih sama. Oh iya, warung oseng ini juga menyajikan tingkat kepedasan yang berbeda loh. Jadi, pedasnya bisa disesuaikan permintaan. Wah, rasa pedasnya bisa bikin kecanduan nih. Sekali nyicip, mulut jadi nggak bisa berhenti ngunyah. Nikmat luar biasa. Hihihi. Oh iya, makan pedas ternyata banyak manfaatnya. Seperti bisa membakar kalori, melindungi jantung, menghilangkan rasa sakit, dan mencegah kanker. Kui fams, dicobain sajian pedas yang satu ini.
Kalau dipikir-pikir, kerajinan berbahan dasar kulit sapi emang nggak pernah ketinggalan zaman ya. Selain awet, kerajinan kulit yang sudah lama sangat menarik dan warna aslinya semakin menonjol. Jangan heran ya, berbagai produk berbahan dasar kulit sapi bisa dibanderol dengan harga tinggi. Meskipun agak mahal, pemakaiannya juga bisa berlangsung dalam jangka panjang loh. Jadi fans, kerajinan ini bisa dibilang ada harga, ada juga kualitasnya. Apalagi model kerajinan kulit ini sifatnya tak lekang oleh waktu. Dipakai kapanpun, nggak bakal terlihat ketinggalan zaman. Pokoknya makin lama malah bisa terkesan vintage. Nah, kesan jadul inilah yang menjadi incaran anak muda zaman now. Coba deh cek isi lemari orang tua atau kakek nenek kalian. Siapa tahu masih punya aksesoris berbahan kulit kayak gini. Hihihi. For your info fams, di Cirebon ada pengrajin yang mengolah bahan dasar kulit sapi nabati. Maksudnya nabati adalah proses penyamakan kulit yang dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia. Dari sejarahnya, teknik penyamakan kulit ternyata sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno dan Mesir. Proses penyamakan ini bertujuan membuang sisa lemak yang menempel pada kulit. Nah, teknik penyamakan nabati ini dilakukan dengan merendam kulit dalam tanin yang berasal dari tanaman. Biasanya tanin diperoleh dari kulit kayu dan ranting pohon. Misalnya pohon chestnut, oak, akasia, atau pohon buah-buahan lain. Karena menggunakan bahan alami, limbah bekas penyamakan juga nggak akan merusak lingkungan. Kalau gini, produk kulit nabati terbilang keren dan ramah lingkungan. Makin bangga deh dengan kreasi pemuda sekarang. Oh iya, usaha kerajinan kulit milik Pak Gun ini bahan nabatinya didatangkan langsung dari Magetan. Daerah Magetan memang dikenal sebagai sentra industri kulit nabati. Sebagai inovasi, Pak Gun juga menambahkan kerajinan kulitnya dengan teknologi komputer laser dan handmade. Bahkan detail lubang jahitannya juga memakai teknologi laser fams. Hebatnya lagi, mesin laser ini juga hasil rakitan orang Cirebon asli. Proses ini fams bisa membuat kerajinan kulit di sini lebih rapi dan presisi. Hebat ya! Untuk produk kerajinan kulit terbaru di sini adalah berupa tas dengan unsur mekanik penguncian. Keren banget deh. Nah, kuncian tas ini hanya menggunakan bahan kayu yang didesain dengan teknik komputer. Setelah disetting, pola desain tinggal dicetak di atas papan kayu. Selanjutnya, mesin bergerak memotong bahan sesuai desain tadi. Untuk proses jahitnya masih dilakukan secara handmade alias manual dengan tangan. Karena sudah dibuat dengan mesin laser, proses penjahitan ini otomatis sudah sesuai dengan perhitungan yang pas. Tinggal rakit dan pasang kunciannya aja deh. Wih, keren ya. Produk lokal memang gak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Gimana? Kalian pasti tertarik dong dengan kerajinan ini? Yang terpenting, kalian harus cintai produk Indonesia. Kalian yang suka makan daging kambing buruan mendekat. Lihat nih fams, menunya nggak kaleng-kaleng. Ada sate, gulai, dan tongseng. Kalau kamu mau pilih yang mana nih? Makanan di warung ini nggak pernah gagal fams. Rasanya selalu enak. Tekstur dagingnya juga empuk dan lembut di lidah. Kalau nyium-nyium bau perengus dikit nggak apa-apa lah ya. Itu kan udah jadi ciri khas daging kambing. Sate, gulai, atau tongseng sebenarnya sih udah biasa dibikin dari daging atau tulang kambing. Kalau mau yang anti mainstream, ada nih olahan dari kepala kambing. Tapi jangan dipikir kepala kambing utuh, kan horor juga makannya. Hihihi. Wait fams, kepala kambing ini sebelumnya direbus dulu sebelum diolah. Setelah empuk, daging kepala kambing otomatis rontok dari tulangnya tuh. Wah, jadinya suwir-suwiran gitu ya. Nah, tinggal dibikin asam-asam kepala kambing aja nih. Ini nih fams, yang bikin rasa masakan sugar pol. Ada asam dari belimbing wuluh dan daun kedondong. Fams, daun kedondong ini mengandung senyawa flavonoid, saponin, alkaloid, dan tanin. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Nggak dari buahnya aja tuh, polifenol dan vitamin C terbesar justru berasal dari daun kedondong ini loh. Kuy fams, kita mulai masak. Daging kepala kambing harus kembali direbus. Pakai daun salam, serai, lengkuas, dan daun jeruk untuk menambah aroma dan meminimalisir bau amisnya. Sambil nunggu mendidih, ulek bawang, merica, cabai, kemiri, dan jahe sampai halus fams.
Biar pedasnya barbar, pakai cabai rawit, fams. Semisal nggak sanggup, ya udahlah, pakai cabai merah aja. Yang penting warna masakannya agak ngejreng. Lanjut, tumis bumbu sampai harum, fams. Bumbu harus ditumis untuk mencegah bau langu. Setelah matang, masukkan saja ke dalam rebusan daging kepala kambing tadi. BTW fams, olahan kepala kambing gak cuma disukai masyarakat Indonesia aja. Di negara lain seperti Afrika Selatan, olahan kambing juga dinikmati tuh. Setelah ditelusuri nih, kebiasaan makan daging kambing ternyata dibawa oleh warga India. Bahkan seluruh bagian kambing kayak daging, lidah, otak, mata, telinga, sampai kulit juga biasa dikonsumsi tuh. Kelihatannya emang agak horor sih, tapi menyantap mata kambing ini ternyata sudah jadi budaya dan disajikan hanya untuk tamu kehormatan, fams. Wait, fams, belimbing nggak boleh ketinggalan ya. Oh iya, buah asam ini baik dikonsumsi loh. Dari penelitian, belimbing wuluh mengandung provitamin 1, vitamin B dan C, serta zat besi, kalsium, fosfor, dan kalium. Bahkan nih fams, ahli herbal juga memakai belimbing wuluh sebagai obat sariawan dan menurunkan kolesterol loh. Terakhir, masukkan daun kedondong, fams. Daun yang satu ini ternyata juga luar biasa khasiatnya. Bisa dipakai sebagai obat untuk mencegah kanker, penuaan dini, penyakit jantung, dan juga kolesterol. Mari kita coba. Mantap nih fams rasanya. Bumbu rempah di dalamnya ternyata bisa meminimalisir bau perengus daging kambing. Cita rasanya segar di lidah, bikin mata melek tuh. Iya, kalian pasti udah tahu dong kalau daging kambing ini dikenal bisa memicu kolesterol. Kira-kira mitos atau fakta ya? Daging kambing itu kalau kita bandingkan dengan daging sapi itu kandungan kolesterolnya lebih rendah sih sebenarnya, Mbak. Jadi kalau secara kandungan kolesterolnya, terus lemaknya pun juga lebih rendah. Tetapi kandungan natriumnya pada daging kambing itu lebih tinggi, sehingga untuk orang-orang hipertensi atau yang punya gangguan jantung dan stroke itu memang harus benar-benar dibatasi juga. Tetapi untuk kepala kambing kan karena ada bagian otak ya, otak kan juga bagian dari jeruannya kambing ya. Itu secara umum sih kalau jeruan itu kandungan kolesterolnya pasti lebih tinggi dibandingkan bagian daging. Fams, jangan langsung percaya apa kata orang deh. Jadi daging kambing aman kok dikonsumsi siapa saja, tapi jumlahnya harus dibatasi ya, terutama bagi penderita kolesterol, supaya nggak muncul hipertensi atau stroke. Ternak yang satu ini masih saudaraan sama kambing, fams. Dagingnya juga sama-sama bisa dibikin masakan yang endul, tapi kalau bulunya gimana ya? Jelas beda dengan kambing dong. Bulu domba ini ternyata bisa dibuat kerajinan yang unik. Cus, kita cukur dulu bulu dombanya ya. Oh iya, seekor domba betina ini ternyata bisa menghasilkan sekitar 15 pon atau sekitar 6,5 kg bulu domba. Sedangkan domba jantan bisa 20 pon atau 9 kg wool, fams. Lumayan banyak ya. Setelah dicukur, bulu domba harus dibersihkan untuk menghilangkan kotorannya, fams. Kalau sudah bersih, wool masuk dalam proses carving, alias menyikat wool supaya seratnya lurus. Oh iya fams, bulu domba yang paling baik dijadikan kerajinan biasanya berasal dari domba jenis Texel dan Merino. Soalnya nih, serat yang dihasilkan lebih halus dibandingkan bulu domba jenis lainnya. Selanjutnya, wool-wool ini dipisahkan, dikumpulkan dan digulung dengan proses spinning. Hasilnya, serat wool bisa saling mengikat dan menyatu. Wool juga semakin tebal dan kuat, fams. Kok sama kayak hubungan aku sama kamu sih? Hahaha. Tinggal bikin pola, fams. Lalu masukkan serat wool ke dalam kain khusus ini. Prosesnya begini nih. Serat wool tinggal ditusuk-tusuk agar masuk ke dalam kain. Ikuti pola sampai bentuknya rapi. Untuk warna tinggal sesuaikan dengan keinginan aja, fams. Lihat nih, lucu-lucu ya kerajinan bulu dombanya. Untuk harganya dibanderol mulai dari Rp5.000 untuk ukuran yang kecil hingga Rp2.000.000 untuk kerajinan yang besar. Emang deh, usaha yang keras nggak bakal mengkhianati hasilnya. Hihihi. Fams, kalau kalian mau lihat domba yang gemoy, datang deh ke daerah Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Di sini, domba khas Dieng ini terbilang jinak dan dilepaskan untuk mencari makannya sendiri.
Domba Batur ini, fams, hasil perkawinan domba lokal dengan domba merino. Bulu tebal domba ini berfungsi menghangatkan tubuhnya dari hawa dingin kayak di Dieng ini. Satu ekor domba Batur saat dilahirkan beratnya 3-4 kg. Tapi di usia 15 hari ukurannya sudah sebesar ini loh. Duh, bener-bener bikin gemes deh. Kudapan ini juga bikin kenyang, fams. Tapi bolu kukus gula ini berbeda dengan bolu kukus biasanya. Warna-warni tampilannya juga menarik hati. Wah, sama banget tuh kayak kamu yang menarik hatiku. Bolu memang bukan kudapan khas Nusantara, fams. Nama bolu berasal dari bahasa Portugis, bolo, yang artinya sama dengan cake dalam bahasa Inggris. Untuk bahan dasarnya hampir sama dengan bolu lainnya. Bedanya, bolu gula Jawa ini nggak pakai telur. Cairkan gula merah dulu ya. Menurut Standar Nasional Indonesia, fams, gula merah adalah sebutan untuk gula yang dihasilkan dari nira pohon palma. Ada 3 pohon palma yang biasa diambil nira, yaitu pohon aren, pohon nipa, dan pohon kelapa. Nah, sudah larut nih. Saring untuk memisahkan sisa kotorannya ya. Setelah dingin, tambahkan minyak goreng sebagai pengganti mentega. Minyak goreng bisa bikin hasil kue menjadi lebih lembut loh. Lanjut, campur tepung terigu, garam, dan baking powder. Tambahan baking powder inilah yang membuat kue jadi lebih mengembang. Tepung tinggal masuk ke dalam adonan. Aduk dan pastikan gak ada gumpalan tepung yang tersisa. Lalu tuang ke dalam cetakan dan kukus selama 25 menit, fams. Sebelum dikukus, pastikan air sudah mendidih, fams. Lapisi juga tutup dandang dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Selama proses kukus, jangan buka tutup panci biar hasil kue mengembang sempurna ya. Kalau hasilnya bantet, jadi kurang bagus. Meski tanpa telur, bolu kukus gula Jawa ini tetap empuk dan lembut loh, fams. Rasa manis dan aroma khas gula aren juga terasa dominan. Gak kalah manis dari kamu pokoknya. Oh iya, ngomongin pemanis nih, kira-kira mana yang baik ya? Gula pasir atau gula Jawa? Kandungan energinya atau kalorinya itu kurang lebih sama dengan gula pasir atau gula putih, sekitar 360 sampai 370 kalori per 100 gram bahan makanan. Tetapi yang membedakan di antara keduanya adalah indeks glikemik. Indeks glikemik itu adalah kecepatan satu makanan untuk meningkatkan gula darah. Dimana kalau gula pasir atau gula putih itu memiliki indeks glikemik adalah 70, masuk tinggi. Sedangkan gula merah atau gula Jawa, konteksnya pada saat ini, itu indeks glikemiknya adalah 35, kategorinya adalah rendah. Jadi, perbandingannya bisa melihat indeks glikemik, fams. Dari hasilnya, gula Jawa relatif lebih baik dari gula pasir. Tapi, jumlah jenis gula apapun yang dikonsumsi juga harus dibatasi, supaya kesehatan tetap prima ya. Kita memang nggak boleh langsung percaya dengan mitos yang beredar di masyarakat. Tapi mitos terkadang mengajarkan kita membentuk kebiasaan yang positif. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!